Hai, kembali lagi di channel Festinel Studio Febri House segmen Ingin Tahu. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ingin tahu? Kegiatan yang tidak bisa dilakukan astronot di luar angkasa part 2. 7. Tidak bisa mencuci pakaian yang kotor. Bagaimana dengan pakaian-pakaian kotor? Para astronot sangat berhati-hati dalam berpakaian dan meminimalisir bau badan. Di luar angkasa, air tidak dapat sembarangan digunakan. Kita tidak dapat mencuci pakaian. Mereka akan mengenakan pakaiannya berulang kali dan tentu menghemat energi sekaligus sisa pakaian yang ada. 8. Para astronot kesulitan merasakan makanan. Bukan rahasia lagi jika astronot tidak bisa makan dengan normal di luar angkasa. Namun bukan itu satu-satunya kesulitan mereka. Selain tidak bisa makan dengan normal, para astronot yang pernah melakukan misi di luar angkasa mengatakan mereka tidak dapat menikmati makanan yang disajikan. Salah satu penyebab terjadinya hal ini adalah tidak adanya gravitasi membuat darah mengalir lebih banyak ke kepala dan menyumbat rongga hidung. 6. Minuman alkohol. Minuman alkohol dilarang keras di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Tidak ada alasan ilmiah untuk hal tersebut. Larangan ini dibuat secara resmi oleh NASA karena sebab yang lebih politis dan kultural. Keberadaan alkohol di luar angkasa dianggap tidak pantas. Selain tidak pantas juga untuk membawa minuman seperti itu ke luar angkasa sangat tidak efisien. Bahkan air di luar angkasa lebih berharga daripada minuman seperti itu. 10. Menulis dengan pena biasa. Astronot di luar angkasa juga tidak bisa menulis dengan pena biasa karena tinta pena yang dibawa dari bumi membutuhkan gravitasi untuk turun ke bawah dan digoreskan di atas kertas. Pada tahun 1965, perusahaan bernama Fisher Pen Company membuat pena khusus yang tabungnya diberi tekanan oksigen sehingga pena tersebut masih bisa bekerja di bawah keadaan yang tidak normal seperti suhu ekstrim dan di bawah air. 11. Berhubungan intim. Di luar angkasa, astronot tidak dapat melakukan hubungan intim. Tidak pernah ada larangan khusus mengenai ini, namun juga tidak pernah ditemukan kejadian seperti ini di sepanjang sejarah. Berhubungan intim di luar angkasa sangat sulit karena astronot tidak memiliki kamar khusus. Selain itu, mereka juga memiliki beban kerja berat dan tidak adanya gravitasi. Alasan mengapa kita belum bertemu alien. Tapi mengapa sebetulnya kita belum bertemu sampai sekarang? Bukankah teknologi juga canggih dan manusia sudah semakin pintar? Bukankah setidaknya ada sedikit saja ada tanda-tanda kehidupan mereka yang bisa kita tangkap? Pertama, selama ini kita mencari di tempat yang salah. Semua kecanggihan itu mungkin kita seharusnya mencari mesin, bukan sosok yang selama ini kita gambarkan sebagai makhluk kurus warna hijau dengan mata hitam besar dan antena sosok yang seperti kita. Peradaban alien yang maju semestinya sudah memiliki robot yang super cerdas, maka dari itu kita pun harus tidak terfokus pada sebentuk makhluk saja. Kedua, alien sebenarnya sudah ditemukan tapi kita tidak sadar. Gambaran kita tentang mereka mungkin jauh berbeda dari yang selama ini kita bayangkan. Mungkin mereka seperti primata, mungkin tidak terdeteksi oleh cahaya dan gelombang suara. Jadi mungkin pada suatu titik sebenarnya kita pernah bertemu mereka, namun kita tidak menyadarinya karena bentuk mereka tidak menyerupai bentuk yang sering kita lihat atau bahkan kita sadari. 3. Mereka bersembunyi di air. Ada juga kemungkinan bahwa mereka bersembunyi di dasar laut rahasia terkubur dan membeku kedalaman yang tidak kita ketahui. Para astronom mengatakan kehidupan makhluk lain ini bisa ditemukan di lautan di bawah permukaan air cair mengalir ataupun di bawah permukaan air beberapa bulan di tata surya kita. Atau bahkan mungkin umum ditemukan di seluruh bima sakti. Ketiga, terkurung di Super Earth. Super Earth adalah sebuah istilah untuk menyebut tipe planet dengan massa 10 kali lebih besar dari massa bumi. Akan tetapi kemungkinan kita bertemu mereka di sana kecil sekali dengan teknologi yang ada sekarang.
Ini karena planet yang masanya 10 kali masa bumi akan sulit didekati karena tarikannya yang lebih besar. 5. Memicu perubahan iklim lalu mati. Ketika sebuah populasi menggunakan sumber daya yang ada dengan lebih cepat dari yang bisa disediakan oleh sebuah planet, lama-kelamaan bencana akan terjadi. Mereka mungkin begitu maju sehingga mereka menghabiskan semua persediaan sumber daya yang ada di planetnya. Akan tetapi sumber daya itu tidak bisa diperbaharui dan planetnya rusak sehingga peradaban mereka hancur sebelum kita berhasil menemukannya. 6. Alien tidak mampu berevolusi. Hukum alam berlaku bagi siapapun yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Alien juga mungkin demikian. Alam semesta mungkin memiliki banyak planet yang bisa dihuni, tapi tidak ada jaminan penghuninya akan tetap bertahan lama untuk berevolusi. Jika alien mencoba berevolusi dan bertahan di kondisi seperti itu, ada kemungkinan mereka tidak bertahan lama, misalnya hanya beberapa ratus juta tahun. 7. Dark energy memisahkan kita dari mereka. Alam semesta ini mengembang dengan pelan tapi pasti. Galaksi-galaksi saling menjauh dan bintang-bintang meredup. Para ilmuwan berspekulasi bahwa dalam beberapa triliun tahun lagi, dark energy akan merenggangkan alam semesta sedemikian rupa hingga makhluk bumi tidak akan ada lagi bisa melihat cahaya dari galaksi selain galaksi tetangga. 8. Mereka tidak benar-benar ada. Fermi mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa kehidupan lain itu nyata di suatu tempat di alam semesta yang luas ini, tapi kita tidak boleh juga lupakan kemungkinan yang berlawanan. Mungkin juga kehidupan lain itu tidak ada. Sebesar kemungkinan bahwa kita tidak sendiri di alam semesta ini, sebesar itu pula kemungkinan bahwa kita hanya seorang diri di sini. 9. Kitalah alien itu. Kebanyakan hidup yang kita lihat di bumi saat ini tidak berasal dari bumi, melainkan disemai di sini jutaan tahun lalu oleh meteor yang membawa bakteri dari dunia lain, seperti gurita, tardigrade, bahkan manusia. Tapi sayangnya tidak ada bukti nyata yang mendukung hipotesis itu. Cara memindahkan orbit bumi. Cara yang pertama adalah dengan meluncurkan roket. Saat ada roket yang diluncurkan ke angkasa, maka bumi akan sedikit tertekan dan sedikit bergeser. Kalau roket yang diluncurkan cuma 1 atau 2 mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi para ilmuwan akan meluncurkan roket berjumlah ribuan secara bersamaan agar dapat mendorong bumi menjauh dari matahari. Idenya masuk akal juga, tapi memindahkan orbit bumi gak segampang itu teman-teman. Kalau kita mau dorong bumi menggunakan roket, artinya kita harus bikin roket yang banyak. Dan bikin roket ini bukanlah hal yang mudah dan cepat loh guys. Apalagi kalau jumlahnya ribuan butuh waktu berpuluh tahun agar proyek ini bisa berjalan. Selain daripada itu, jumlah bahan bakar yang dibutuhkan ribuan roket ini diperkirakan sangatlah banyak, di luar kemampuan persediaan bahan bakar yang disediakan oleh bumi. Selain itu, para ilmuwan kita sudah memperhitungkan jarak pergeseran bumi ketika didorong oleh roket dengan kecepatan berkembang si matahari, dan hasilnya mendorong bumi menggunakan roket tidak memberi berpengaruh besar terhadap bumi guys. Pergeseran bumi masih di bawah kecepatan matahari berkembang, jadi hal ini bakalan sia-sia banget ya guys. Lalu kita mau menggeser orbit bumi, kita harus punya perhitungan yang tepat, karena kita jika tidak bisa jadi bumi malah terlempar jauh dari matahari dan akhirnya jadi planet beku, atau mungkin malah nabrak objek lain yang lain. Hal mengerikan jika bumi memiliki 2 bulan sekaligus. Apa yang akan terjadi jika bumi memiliki 2 bulan? Pada saat duduk di bangku sekolah, kamu pasti sudah pernah dijelaskan mengenai bulan, mulai dari karakteristik hingga pengaruhnya terhadap bumi. Misalnya satelit ini berpengaruh terhadap waktu rotasi suatu planet, menentukan pasang surut dan naik air, membuat malam hari lebih terang, hingga menghalangi benda luar angkasa yang akan jatuh menghantam planet induk. Tapi kenapa ya bumi kita hanya memiliki 1 buah satelit alami yang biasa kita sebut sebagai bulan? Padahal planet lain di tata surya rata-rata memiliki lebih dari 1 satelit. Bahkan Jupiter di
ketahui memiliki 69 satelit. Pernah nggak sih kamu berpikir apa jadinya kalau bumi tempat kita tinggal ini memiliki 2 bulan sebagai satelit, daripada terus membayangkan dan menebak-nebak? Pertama, yaitu pengaruh orbit bulan terhadap kehidupan bumi. Pertama-tama harus kita pahami bahwa sistem bumi dan bulan adalah hal yang unik dalam tata surya kita. Bulan memiliki massa 1/81 kali massa bumi. Ukuran bulan ini merupakan faktor yang memberikan kontribusi paling besar dalam keseluruhan aspek kehidupan di bumi, seperti berpengaruh terhadap terjadinya pasang dan surut air laut secara konstan, membuat satu hari di bumi sama dengan 24 jam, memberikan cahaya yang cukup bagi makhluk yang melakukan aktivitas dan berburu di malam hari, serta menjaga siklus musim di bumi tetap konstan sepanjang waktu. Kedua, kehadiran bulan kedua akan mempengaruhi sistem kehidupan secara total. Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana pengaruh bulan terhadap kehidupan di bumi. Nah, kehadiran bulan tambahan ini tentunya akan mengubah segala sistem di bumi secara drastis. Bisa dibilang bulan kedua ini akan menimbulkan malapetaka di muka bumi. Mula-mula sistem gravitasi bulan akan menyebabkan tsunami besar dan gempa bumi hebat di mana-mana, serta aktivitas vulkanik di kawasan sekitar gunung akan meningkat. Hujan abu dan bahan kimia juga akan terjadi yang menyebabkan kematian massal. Ketiga, malam hari akan jauh lebih terang. Bumi bulan terbiasa dengan sistem bumi dan 2 bulan. Akan tetapi tentu saja kehidupan di bumi tidak akan sama seperti sedia kala. Kombinasi malam dengan cahaya yang berasal dari 2 bulan pastinya akan membuat malam hari jauh lebih terang daripada biasanya. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu saja. Hewan-hewan nokturnal yang mencari kehidupan di malam hari akan terbiasa mencari mangsa dengan intensitas cahaya yang besar. Para mangsa hewan-hewan nokturnal pun akan mengembangkan kemampuan mekanisme kamuflase yang lebih baik. Secara keseluruhan, sistem 2 bulan akan mengubah karakteristik hewan-hewan nokturnal ini. 4. Luas daratan yang layak huni menjadi lebih sempit. Manusia juga harus bisa beradaptasi dengan jumlah bulan yang ada 2 ini. Pasang naik yang ditimbulkan oleh adanya 2 bulan ini menyebabkan garis pantai menjadi sangat samar. Bahkan aktivitas sekitar pantai bisa jadi hal yang mustahil dilakukan. Ini lantaran berbeda tinggi air laut saat terjadi pasang surut dan naik bisa mencapai ribuan kaki. Dampaknya daerah yang bisa dihuni menjadi semakin kecil. 5. Sistem perhitungan waktu menjadi lebih kompleks. Sistem perhitungan waktu juga tidak akan sampai seperti biasanya. Para astronom memerlukan sistem perhitungan yang dapat menjelaskan pergerakan 2 bulan, dan hal ini tentunya lebih rumit daripada perhitungan yang ada sekarang. 6. Kedua bulan akan saling bertabrakan. Pada akhirnya, kedua bulan akan saling bertabrakan dan menghasilkan hujan abu yang besar dan menyebabkan terjadi kepunahan massal. Selanjutnya tinggal 1 bulan yang masih bertahan dan dapat mengorbit bumi dan membuat kehidupan yang baru. Kegiatan yang tidak bisa dilakukan astronot di luar angkasa, part 1. Pernahkah kalian bertanya-tanya seperti apa kehidupan astronot di luar angkasa? Pasti menarik ya, mengingat di luar angkasa tidak ada gravitasi dan semua persediaan mereka untuk hidup serba terbatas, dan melihat astronot yang keluar angkasa terlihat sangat menyenangkan. Tetapi tidak mudah untuk menjadi astronot. Selain harus melakukan banyak penelitian dari misi-misi yang dijalankan, mereka juga harus berhadapan dengan kegiatan yang tidak bisa dilakukan astronot di luar angkasa, seperti kegiatan sehari-hari yang sangat mudah dilakukan di bumi. Dan asal kalian tahu, ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan astronot di luar angkasa loh ya. Mungkin jika di bumi hal ini cukup biasa, tapi tidak jika kita sedang berada di luar angkasa. Pertama, astronot tidur tidak senyaman berada di bumi.
Tentu kita tidak akan tidur dengan nyaman ketika berada di luar angkasa. Kita tidak bisa leluasa untuk memeluk guling atau hanya sekedar meringkuk di bawah selimut. Kegiatan itu tidak masalah jika kita berada di bumi. Tetapi ketika astronot berada di ISS atau Stasiun Luar Angkasa Internasional atau International Space Station, atau berada di pesawat luar angkasa berawak, mereka tidak dapat tidur sembarangan. Astronot akan menambatkan diri ke kantong tidur yang menempel di dinding lantai atau langit-langit, gunanya untuk mencegah mereka terbang di sekitar kabin saat tidur. Kedua, astronot tidak boleh menangis. Para astronot mungkin bisa tertawa bercanda dengan teman-teman seperjalanan, tetapi mereka tidak bisa menangis saat di luar angkasa. Menangis di bumi dengan di luar angkasa berbeda karena adanya gravitasi yang mempengaruhi. Ketika mereka menangis, air mata yang keluar akan berubah menjadi cairan yang sangat lengket, bahkan akan terasa nyeri. Air mata pun tidak jatuh ke bawah seperti di bumi, tetapi melayang-layang di udara. Ketiga, minum soda dan makan roti. Saat di SS atau di kabin pesawat luar angkasa, pasti jangan membawa roti. Tentu kita tidak boleh membawa berbagai macam roti karena remah-remahnya dapat menyebabkan kerusakan peralatan atau secara tidak sengaja terhirup oleh para astronot sehingga dapat membuatnya tersedak. Untuk melengkapi karbohidrat, para astronot dibekali tortilla yang dikemas khusus. Selain roti, mereka dilarang untuk meminum minuman berkarbonasi seperti soda. Minuman berkarbonasi tidak akan terpisah akibat gaya berat mikro sehingga dapat mengganggu pencernaan astronot. 4. Sulitnya mencuci rambut. Para astronot tidak mandi di bawah pencairan air atau menggunakan payung. Para astronot mandi dengan menggunakan air sabun campuran dengan kain lap. Mereka juga tidak dapat berlama-lama mandi sehingga diciptakan barang yang cepat dan efisien ditambah tidak menggunakan air mengalir. 5. Susah BAB dan kencing, sama seperti berlatih tidur. Para astronot yang akan dikirim ke luar angkasa harus melakukan pelatihan toilet. Ada 2 mekanisme kamar mandi, masing-masing dirancang untuk fungsi tubuh tertentu. Astronot akan menggunakan kursi toilet yang dirancang khusus untuk buang air besar, sedangkan tabung vakum untuk buang air kecil dengan ukuran yang berbeda untuk pria dan wanita. 6. Astronot tidak bisa berolahraga seperti biasa. Astronot DSS memiliki latihan rutin yang sangat ketat. Sehari mereka berolahraga 2,5 jam sehari dalam 6 hari seminggu. Di sana terdapat sepeda yang didesain untuk dapat memperkuat kaki tanpa kursi. Lalu ada treadmill dan angkat besi. Astronot harus memiliki kesehatan yang sangat bagus ketika di luar angkasa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.